warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Ajismar Afiska, NPM 20.1031. Saya mahasiswa dari IBN, Institut Bakti Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentase video audio visual tentang AE. Yang pertama yaitu enterprise, atau bisa disebut juga sebagai organisasi atau bisnis yang memiliki sekumpulan tujuan untuk menghasilkan produk atau pelayanan jasa. Enterprise dapat berupa pemerintahan, koperasi, divisi, koperasi, departemen, tunggal, atau suatu rantai organisasi yang dipisahkan oleh geografis. Kata enterprise dalam enterprise arsitektur menunjukkan satuan dari keseluruhan organisasi meliputi semua sistem informasi maupun domain spesifik dalam organisasi. Kata arsitektur memiliki banyak definisi, maka definisi arsitektur harus disesuaikan dengan konteks kata arsitektur digunakan yang berhubungan dengan informasi. Maka definisi arsitektur adalah perencanaan detail atau deskripsi formal sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang struktural untuk mendukung sistem. Yang kelima yaitu maka arsitektur mencakup keseluruhan sistem informasi yang mencakup sebuah rencana pengembangan jaringan, perangkat keras atau perangkat lunak yang akan bekerja sama dengan mengimplementasikan sistem secara keseluruhan sehingga memungkinkan untuk mengatur keseluruhan implementasi teknologi informasi. Yang kedua, metodologi enterprise arsitektur. AE adalah satu strategi pemanfaatan TI dengan mempertimbangkan pengembangan bisnis dan pengembangan TI. AE adalah blueprint yang menggambarkan rancangan pengembangan sistem dengan mempertimbangkan bisnis dan TI agar sebuah organisasi dapat mengelola sistem yang kompleks dan dapat menyelaraskan investasi antara bidang bisnis dan bidang TI untuk proses integrasi setiap komponennya sehingga mencapai sebuah tujuan, yaitu peningkatan kinerja. Maka diperlukan IA framework yang dapat digunakan dalam pengembangan AE. Yang kedua, framework kerangka kerja adalah sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk membangun AE. Framework digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan informasi yang kompleks sehingga dapat mengevaluasi desain suatu struktur logika. Terdapat framework yang dapat digunakan untuk membangun AE. Framework ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Framework AE memiliki beberapa kegunaan, diantaranya adalah mengidentifikasi suatu jenis informasi yang dibutuhkan organisasi untuk menggambarkan AE, menggambarkan dan mengelompokkan struktur logis informasi secara antara jenis informasi. Yang ketiga, membangun arsitek dalam melihat dari seluruh sudut pandang sehingga diperoleh gambaran struktur organisasi secara utuh. Menurut Stephen pada tahun 2009, dalam penggunaan AE framework akan mempercepat pengembangan dan menyederhanakan pengembangan arsitektur dengan memastikan cakupan yang lengkap dan solusi desain dan memastikan arsitektur yang terpilih akan dapat memenuhi kebutuhan bisnis di masa yang akan datang. Konsep struktur enterprise adalah untuk membangun sistem informasi untuk memisahkan data, proses, infrastruktur, teknologi, orang, waktu, motivasi dalam suatu kerangka kerja arsitektur enterprise. Tujuan AE adalah untuk membangun peta aset IT dan proses bisnis serta kumpulan prinsip tata kelola yang akan memandu diskusi berkelanjutan tentang strategi bisnis dan bagaimana hal itu dapat dikomunikasikan melalui IT. Namun, mayoritas kerangka kerja berisi 4 domain penting sebagai berikut. 1. Business arsitektur, dokumen yang menjelaskan proses bisnis organisasi yang paling signifikan. 2. Information arsitektur, menentukan di mana blok informasi penting seperti catatan pelanggan disimpan dan bagaimana mereka biasanya diakses. Yang ketiga, aplikasi sistem arsitektur, peta tentang bagaimana sistem perangkat lunak berhubungan satu sama lain. Yang keempat, infrastruktur teknologi dan arsitektur, peta jalan untuk berbagai perangkat keras, sistem penyimpanan dan jaringan. Berikut ini tahapan dan perencanaan AE. 1. Menentukan tujuan. 2. Memilih framework. 3. Enterprise architects. 4. Menentukan metodologi implementasi. Yang kelima, dokumentasi. Yang keenam, benefit measurement matrix. Kelebihan AE planning. 1.
akses data yang lebih mudah. Dua, adaptasi dengan perkembangan teknologi dari pasar yang lebih baik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, mengeliminasi proses yang kurang efisien. Yang kelima, meminimalisir pergantian karyawan. Yang keenam, optimasi aset perusahaan lebih maksimal. Yang ketujuh, proses evaluasi lebih mudah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.